penting dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi. Nah, era 5.0 ini mengacu kepada konsep masyarakat yang berfokus pada integrasi teknologi yang semakin canggih seperti kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan masalah-masalah. Nah, dalam hal ini, guru itu perlu lebih dari sekedar mengajar. Guru harus menjadi seorang fasilitator yang mampu mengembangkan keterampilan mulai dari berpikir kritis, kemudian komunikasi dan kolaborasi pada siswa. Nah, guru juga perlu mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang lebih adaptif, lebih mampu belajar mandirian dan karena mengingat perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Kemudian selain itu, guru di era 5.0 ini juga diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pendidikan. Mereka perlu memahami dan menggunakan berbagai alat dan platform digital yang dapat meningkatkan interaksi antara siswa, kemudian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru di era 5.0 ini memiliki peran yang lebih sangat penting untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan, kemudian memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi untuk saat ini. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya bahwa guru di era 5.0 ini harus melek teknologi. Nah, ini haruslah diimplementasikan dalam pembelajaran. Salah satunya merupakan pembelajaran IPA. Nah, bagaimana sih pentingnya integrasi teknologi dalam IPA? Teknologi saat ini memang sangat penting untuk pembelajaran yang dilakukan. Salah satunya adalah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan atau IPA. Karena kita tahu bahwa sains itu merupakan ilmu yang mempelajari di seluruh bumi ini dan pada makhluk hidup juga. Sehingga hal tersebut juga harus diintegrasikan dalam sebuah teknologi. Karena kita tahu bahwa teknologi semakin kesini juga semakin maju dan memiliki pembaruan tertentu, sehingga kita harus mengintegrasikan atau kita harus melek teknologi itu dan harus diterapkannya dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, dengan adanya penerapan teknologi dalam IPA ini dapat meningkatkan kualitas dan juga efektivitas pembelajaran. Teknologi ini dapat memungkinkan siswa untuk paham terkait konsep-konsep IPA yang beberapa itu terlihat abstrak. Nah, karena terlihat abstrak ini juga kita dapat menerapkan teknologi, contohnya teknologi AR atau teknologi VR, maka anak-anak akan lebih paham dan juga lebih efektif dalam kegiatan pembelajarannya. Selain itu, teknologi juga memungkinkan akses sumber daya pendidikan dan juga informasi dari seluruh dunia, sehingga kita akan tahu bagaimana sih perbedaan konsep sains yang ada di Indonesia, perbedaan konsep sains yang ada di luar negeri untuk kita integrasikan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu ada juga media-media pembelajaran yang berbasis teknologi yang dapat kita integrasikan dalam sebuah pembelajaran. Dengan penerapan atau integrasi teknologi dalam IPA ini diharapkan baik guru maupun siswa itu dapat mulai teknologi dan menerapkan sebaik-baiknya teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang mampu menjadikan pembelajaran maksimal dan juga efektif. Nah, pentingnya integrasi teknologi ini yang pertama dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan menyediakan cara-cara belajar yang lebih menarik dan interaktif. Karena adanya teknologi, tentu pembelajaran yang dilakukan itu bukan pembelajaran konvensional, tapi pembelajaran yang menerapkan teknologi. Hal ini akan membuat motivasi semangat belajar siswa lebih muncul dan akan tertarik serta akan interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran akan lebih personal dan adaptif, di mana adaptif di sini siswa juga mengetahui keterbaruan teknologi dan juga guru mengetahui terkait keterbaruan teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif antara siswa dan guru. Dengan adanya teknologi ini, maka siswa dan guru akan mampu berkolaborasi untuk menggunakan teknologi dengan yang lebih canggih dan juga diintegrasikan dalam pembelajaran yang lebih efisien. Salah satu teknologi yang dapat digunakan yaitu PET, Interactive
umpan balik langsung ketika siswa mengubah parameter dalam simulasi, membantu mereka melihat hubungan sebab akibat secara langsung. Dengan contoh demonstrasi penggunaan PET yaitu pada materi listrik statis, kita ketahui bahwa listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan karena adanya perbedaan muatan listrik oleh benda. Baik, akan kita simak video dari simulasi interaktif PET berikut. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengamati perubahan muatan listrik yang terjadi pada balon dan jaket yang berbahan wool. Pada simulasi ini, kita dapat menampilkan semua muatan yang terdapat pada balon, jaket yang berbahan wool, dan dinding tembok. Percobaan yang pertama adalah kita akan mengamati perubahan muatan listrik yang terjadi ketika balon digosok-gosokkan ke kain wool. Kemudian pada percobaan yang kedua, kita akan mengamati peristiwa yang terjadi ketika balon yang telah digosokkan ke kain wool kita dekatkan ke dinding tembok. Coba perhatikan peristiwa berikut ini. Ketika balon kita gosok-gosokkan ke kain wool, maka elektron dari kain wool akan berpindah ke balon, sehingga balon akan kelebihan elektron, sedangkan kain wool akan kekurangan elektron. Akibatnya terjadi gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Selanjutnya, ketika kita dekatkan balon yang bermuatan negatif pada dinding tembok yang netral, terjadi pemisahan muatan listrik pada dinding tembok. Muatan negatif pada tembok akan ditolak menjauhi muatan negatif pada balon, sedangkan muatan positif terdistribusi di permukaan dinding tembok. Akibatnya, terjadi gaya tarik-menarik antara tembok dengan balon, sehingga balon akan menempel cukup lama pada tembok. Oke, untuk selanjutnya itu membahas tentang bagaimana kelebihan maupun kekurangan dari media simulasi interaktif yaitu PET. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan PET ini memudahkan untuk proses pembelajaran, di mana memudahkan peserta didik itu dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Yang pertama, kelebihan dari PET yaitu menyajikan informasi yang mengenai proses atau suatu konsep fisika itu secara kompleks. Jadi menggunakan PET ini, maka peserta didik itu dapat mempelajari suatu konsep fisika terutama materi tentang kelistrikan itu secara lebih mendalam. Yang kedua itu bersifat mandiri karena memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna itu bisa menggunakan tanpa bimbingan dari orang lain. Nah, penggunaan PET ini juga bersifat mudah, mandiri, jadi setiap orang itu bisa menggunakan PET ini kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menarik perhatian peserta didik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar di dalam kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan kreatif itu tentunya akan meningkatkan antusias ataupun semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, PET ini dapat digunakan secara offline, baik ketika di kelas maupun di rumah. Jadi semata-mata media PET ini tidak hanya bisa digunakan di kelas saja, tetapi juga bisa digunakan di rumah maupun di lingkungan yang lain. Yang kelima yaitu kelebihan dari PET mampu memberi gambaran fenomena yang abstrak dalam fisika yang sulit diobservasi secara langsung oleh indera manusia menjadi mungkin dengan melalui simulasi PET ini. Seperti yang kita ketahui bahwa materi fisika itu bersifat abstrak, sehingga untuk memudahkan peserta didik dalam memahami konsep materi abstrak ini, maka penggunaan PET ini akan memudahkan mereka dalam memahami bagaimana materi ini secara spesifik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media PET.
Itulah yang dapat kami sampaikan merupakan penerapan teknologi di pembelajaran 5.0. Kita sebagai guru haruslah melek teknologi agar pembelajaran yang kita lakukan merupakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga adaptif terhadap perubahan teknologi yang ada. Terima kasih, ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.